A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutilal insanu ma akfarah. Kutila dilaknat al insanu manusia. Ma akfarah alangkah ingkarnya diahu kepada Allah. Kutila di sini banyak maknanya. Pertama, kalau kita makna harfiahnya bermakna dibunuh. Tapi kalau makna istilahnya ini satu bermakna doa agar orang itu celaka, binasa. Terus yang kedua bermakna heran. Jadi kalau kita gabungkan maknanya kutilal insanu, semoga celaka, dalam nada heran ya. Siapa? Manusia ma'akfaroh, karena alangkah ingkarnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'akfaroh juga bermakna dua. Satu, betapa ingkar, ma'akfaroh, betapa ingkarnya dia kepada Allah. Atau yang kedua bermakna apa yang membuat dia itu ingkar. Jadi binasalah orang karena ingkar. Apa yang membuat dia ingkar? Min ayyi syai'in khalaqah. Ya. Di sini Allah bertanya kepada manusia yang ingkar itu, kenapa? Apa yang membuat dia ingkar? Padahal min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi syai'in, dari apa khalaqa Allah menciptakannya? Kenapa kok bisa ingkar? Lalu dari apa ia diciptakan? Maka Allah segera menjawab, min nutfatin khalaqahu, dari setetes air sperma, khalaqahu Allah menciptakannya, faqaddarahu lalu menentukannya. Di sini ada satu hal yang kontras, pengingkaran dengan nutfah. Pengingkaran itu kan berbentuk sebuah kepongahan, kesombongan. Sementara asal mereka nutfah, sesuatu yang terlihat jijik dan sangat sedikit jumlahnya. Kok bisa makhluk yang terbuat dari hal yang sedikit lagi menjijikkan terlihat ya, kelihatannya itu menjadi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya dari barang yang nampak jijik itu. Nah, setelah Allah menciptakan faqaddarahu, juga Allah kemudian mentakdirkannya, menentukannya. Menentukan apa? Tafsir pertama, menentukan fase-fase kehidupan manusia dari sejak kandungan sampai kelahiran, dari janin, embrio, usia 4 bulan sampai kemudian keluar dari perut ibunya. Yang kedua, tafsir yang kedua bermakna Allah menentukan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia, fisiknya, pikirannya, pandangannya, seluruhnya itu sudah termasuk bagian hal yang ditentukan yang tidak bisa dilampaui oleh manusia itu sendiri, termasuk juga keburukan, kebaikan, dan sifat-sifatnya. Lalu kemudian muncul pertanyaan, kalau kemudian keburukan orang itu sudah ditentukan, sudah diqaddarahkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, terus berarti manusia itu kan tidak ada ikhtiar, terpaksa hidupnya karena sudah terinstal oleh Allah sejak dari dahulu kala. Di sini mufassir dari Syiah yaitu Syekh At-Tabatabai mengatakan memang manusia itu pilihan akhirnya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi perbuatannya terhadap segala hal itu ditentukan oleh akalnya sendiri. Ya, karena Allah memberikan pilihan kepada dirinya. Tapi pilihan terakhirnya tetap itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya tafsir ini masih nempel ya pemahamannya terhadap bahwasanya manusia tidak punya kuasa untuk menentukan hidupnya. Allah Maha segalanya, begitu. Summas sabila yassara. Kemudian as-sabila, jalan, yassara, Allah permudahu kepada manusia. Jadi jalannya manusia ketika lahir dari perut ibunya itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Kepalanya lebih dulu yang keluar. Yang lebih dulu keluar. Kemudian masih ada lubrikasi pelicin sehingga kemudian tubuh manusia yang berbentuk janin yang besar itu keluarnya dari kepala duluan dan diberi pelicin, lubrikasi sehingga mudah jalan keluarnya dari perut ibunya. Yang kedua, tafsirannya bermakna manusia itu dipermudah untuk memilih jalan kebaikan karena oleh Allah diberi perangkat akal dan hati nurani. Summa
thumma amatahu, kemudian Allah mematikan manusia, faqbarahu, lalu menguburkannya. Jadi setelah lahir dari perut ibunya, hidup pada fase tertentu sesuai dengan takdir Allah, manusia dimatikan terus kemudian dikuburkan. Tsumma, kemudian, idza syaa, apabila berkehendak Allah, ansyarah, membangkitkan manusia. Di sini ada dua hal yang penting dipahami. Kata idza bermakna apabila. Jadi idza syaa, apabila Allah berkehendak, ansyarah, Allah membangkitkan manusia di hari kebangkitan, di hari kiamat. Ini nampak muncul seolah-olah jika Allah berkehendak ada hari kiamat, apabila tidak berkehendak tidak ada hari kiamat. Berarti hari kiamat itu tidak pasti. Perlu dipahami kata idza di sini bermakna pasti. Satu hal yang bersifat futuristik di masa depan apabila, tapi berbentuk hal yang pasti. Idza syaa ansara, pasti Allah berkehendak untuk membangkitkan manusia pada hari kebangkitan, yaitu hari kiamat. Beda dengan in. Kalau in itu juga bermakna jika atau apabila, tapi maknanya mengandung satu hal kemungkinan iya atau tidak. Jarang terjadi. Insya'a misalnya. Atau lau. Kalau lau itu bentuk pengandaian yang mustahil terjadi. Maknanya juga sama, apabila. Jadi idza, in, lau itu sama-sama bermakna apabila, tetapi dengan konten kepastian dan kemustahilan dan keraguan yang memiliki varian makna yang berbeda-beda. Di sini idza, pasti Allah itu berkehendak kelak untuk membangkitkan manusia pada hari kebangkitan. Sya'a, berkehendak. Siapa yang berkehendak? Allah Subhanahu wa taala. Berkehendak apa? Membangkitkan manusia kelak pada hari kiamat. Ini merujuk kepada respon terhadap orang-orang kafir Quraisy yang ingin meminta Nabi untuk menyegerakan adanya hari kebangkitan, karena mereka tidak percaya kalau hari kebangkitan itu ada. Makanya mereka minta Nabi untuk menyegerakan adanya hari kebangkitan. Jadi kata syaa ini menegaskan bahwa hari kebangkitan itu adalah hak veto, hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena didesak oleh keinginan orang kafir Quraisy atau yang lainnya. Kala, sekali-kali jangan, tidak, sungguh bisa maknanya. Lamma yaqdi ma amarah, lamma, tidak, yakdi, mengerjakan, al-insan, ya manusia. Kembali ke ini. Ma apa, amaro, yang memerintahkan Allahu kepada ma. Jadi sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia, dari penciptaannya, proses penciptaannya, terus kemudian fase-fase yang Allah ciptakan, termasuk juga nikmat-nikmat yang lain, sampai adanya hari kebangkitan yang merupakan nikmat besar bagi manusia untuk menciptakan keadilan. Itu manusia masih banyak yang tidak mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dengan sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mereka itu bersyukur loh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya apa? Lamma yaqdi ma amarah, mereka belum mengerjakan perintah Allah, artinya belum mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Bahkan di sini akfarah, mereka sangat ingkar. Ini orang-orang kafir. Selanjutnya, untuk memantapkan kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, selain menyaksikan, memikirkan tentang proses penciptaan dirinya, adalah ini. Falyanzuril insanu ila tu'ami, hendaknya manusia itu melihat apa kepada makanannya. Di sini ada kata-kata yanzuru dari fi'il madhi nazara, artinya melihat. Bisa juga bermakna memikirkan, bisa juga bermakna memikirkan atau merenungi. Merenungi apa? Ila tu'amih, makanannya. Seperti apa proses Allah memberikan makanan kepada manusia? Sangat luar biasa. Anna sababnal ma'a sabba, kami, kata Allah, menuangkan air sangat deras dari permukaan langit. Jadi Allah pertama kali menurunkan hujan dulu.
summa saqaqnal arda saqqa, kemudian membelah bumi itu. Jadi tumbuh-tumbuhan dari dalam perut bumi itu bisa muncul ke permukaan karena Allah membelah permukaan bumi itu sehingga benih-benih itu bisa tumbuh muncul ke atas permukaan bumi. Andai kata nggak bisa dibelah, maka tetap semua tumbuh-tumbuhan itu tidak akan pernah tumbuh, mati di dalam permukaan bumi, di dalam perut bumi. Fa'ambatna fiha, maka kemudian kami, kata Allah, fiha, di dalam bumi itu menumbuhkan habba, biji-bijian, wa inaba, anggur, wa qadba, sayuran, wa zaituna, zaitun, pohon zaitun, wa nakhla, dan zaitun, buah zaitun, wa nakhla, dan kurma. Di sini kurma tidak disebutkan buahnya, bukan tamrun. Tapi kalau habban, inaba ini kan buah, qadba sayur, zaitun buah. Tapi kalau nakhla enggak disebut buah, tapi disebut pohonnya, nakhla, kurma, pohon kurma. Kenapa? Karena seluruh bagian dari pohon kurma itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Buahnya iya, batangnya iya, daunnya iya. Bahkan buahnya bisa dimakan ketika mentah, ketika masak setengah matang. Makanya Allah menyebutkan nakhlah, pohon kurma secara keseluruhan, karena seluruh bagian dari pohon kurma itu bisa dimanfaatkan oleh manusia. Wa hadzaiqa gulba, dan kebun-kebun gulba yang lebat. Wa fakihatan, dan buah-buahan. Wa abba, dan rumputan. Di sini ada hal yang menarik ya. Di masa Abu Bakar ketika sampai kepada ayat ini, lafaz abba ini, Abu Bakar tidak tahu apa arti abba. Dan beliau tidak memaksakan diri untuk memahami kata abba karena nggak tahu apa makna abba. Termasuk Umar bin Khattab juga, sahabat yang dikenal cerdas itu, ketika sampai kepada lafaz abba nggak bisa memahaminya. Dan kata Umar, kalau saya memaksakan diri untuk memahami arti ini tanpa pengetahuan yang benar, itu disebut dengan takalluf, memaksakan diri, dan itu adalah hal yang tidak benar. Jadi abba di Abu Bakar, Umar nggak tahu apa makna abba. Kenapa kok nggak tahu? Kata mufassir, barangkali kata abba itu di masa itu jarang digunakan, bukan bahasa populer yang biasa ditemui dalam bahasa percakapan. Dan kata abba ini adalah perbendaharaan bahasa Arab yang mungkin sudah lama terkubur oleh Al-Quran kemudian dihidupkan lagi. Karena tidak populer, maka sebagian sahabat tidak tahu apa arti abba. Yang kedua, ketika sahabat nggak tahu makna abba, itu kemudian dikembalikan kepada generasi setelahnya yang mungkin paham tentang apa makna abba, atau tanya kepada orang-orang yang paham tentang bahasa Arab, lebih banyak tahu daripada mereka. Mata'an lakum, itu semua Allah berikan sebagai kesenangan lakum, bagi manusia, wali an'amikum, dan ternak-ternak kalian manusia. Jadi nikmat yang kedua yang Allah berikan kepada manusia, yang seharusnya disyukuri dalam bentuk ketaatan kepada Allah, bukan malah diingkari, bukan malah dimaksiati seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah dan juga mungkin orang-orang yang ingkar kepada Allah dimanapun saja mereka berada. Demikian, wallahu a'lam bishawab.